Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kita tidak bosan-bosannya menyanjung dan memujinya atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Sangat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari buku Talbis Iblis, yang mana kita sampai pada talbis iblis terhadap para fuqaha, yaitu membuat mereka merasa nyaman mendekati penguasa, mendekati pintu penguasa. Ini salah satu talbis iblis terhadap para fuqaha itu, dan mereka mengira bahwa itu adalah salah satu kesuksesan, salah satu kemajuan. Dan banyak di antara mereka ketika mendekati penguasa terfitnah dengan harta, kedudukan yang ditawarkan kepada mereka. Sehingga hati mereka terfitnah dengan dunia. Dan Nabi juga telah mengatakan bahwa barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, babus sultan, maka dia akan terfitnah, yaitu terkena fitnah dunia. Ada penyakit yang mengancam manusia berkaitan dengan dunia, yaitu penyakit wahan. Dan siapa saja ada potensi untuk terkena penyakit tersebut tanpa pandang bulu. Maka dari itu, sebagian ulama salaf dahulu atau para ulama salaf dahulu menjaga kedekatan mereka dari para penguasa tersebut. Mereka tidak mendekati, mereka tidak mendekat mendatangi pintu penguasa. Seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, "Aku tidak khawatir apabila penguasa menghinakan diriku. Justru yang aku khawatirkan adalah pada waktu mereka memuliakanku, sehingga hatiku menjadi lunak terhadap mereka." Hati menjadi lunak terhadap mereka. Maka para ulama salaf dahulu menjaga kedekatan mereka dengan penguasa, agar kewajiban yang mereka emban, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat, itu bisa dilakukan dengan baik tanpa ada intervensi dari para penguasa tersebut. Maka dahulu para ulama salaf menjauhkan diri dari para penguasa karena kezaliman yang mungkin nampak jelas yang dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa itu akan meminta bantuan kepada para ulama. Mereka membutuhkan fatwa, pendapat dalam menjalankan roda kekuasaan mereka. Lalu akan muncullah orang-orang yang kecenderungannya terhadap dunia. Maka mereka pun mungkin akan melayani apa yang diinginkan oleh para penguasa itu, lalu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, mengorbankan agama akhirat demi mendapatkan dunia. Nah, ini yang dikhawatirkan
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang mendatangi ataupun mendekati pintu penguasa. Dan apabila hati itu sudah terkena penyakit wahan, cinta kepada dunia, bahkan mungkin berlebihan, ya maka mereka akan gelap mata menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dengan kedudukan yang mereka miliki sebagai ahli fikih, sebagai pemuka agama, atau dipandang sebagai mufti mungkin, atau dipandang sebagai fuqaha atau ahli fikih, atau ahli ilmu, atau sebutan-sebutan status-status agama lainnya yang membuat manusia percaya kepadanya, ya demi mendapatkan ya materi dunia ataupun harta dunia. Ya bahkan kadangkala seperti yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi di sini, ya bahwa di antara talbis iblis terhadap para fuqaha adalah di antara mereka ada yang berani memakan harta wakaf yang diberikan oleh, diwakafkan oleh kaum muslimin ya, untuk madrasah-madrasah yang dibangun untuk para penuntut ilmu, ya, untuk dakwah dan pendidikan, ya. Lalu dia memakan harta tersebut dan merasa ia punya bagian di situ. Bahkan banyak di antara mereka yang mengklaim harta wakaf itu sebagai harta pribadinya, ya. Dan kadangkala ya mereka menyamarkan status harta wakaf itu. Nah kemudian akibatnya mungkin generasi-generasi yang datang sesudahnya mengklaim harta itu sebagai harta ayahnya atau kakeknya, padahal itu adalah harta wakaf, harta umat. Ya, maka kita harta yang tidak hak baginya ini diwariskannya kepada anak cucunya. Ya, nah ini adalah salah satu hal yang sangat, ya kita katakan sangat berbahaya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan harta, penyelesaiannya tidak mudah di akhirat. Ya, tidak dengan mudah kita bisa melepaskan dosa-dosa kezaliman berkaitan dengan harta. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, janganlah kalian memakan harta sebagian kalian ya atas sebagian yang lainnya secara batil. Ya, secara batil, yaitu dengan cara yang tidak hak. Ya, nah demikian. Nah, maka dari itu ya kita harus berhati-hati di dalam bab ini ya. Karena banyak orang-orang yang tidak berhak mendapatkan bagian dari harta wakaf, namun dia ya memakannya ataupun mengambilnya atau bahkan menguasai harta wakaf itu yang mungkin dikhususkan untuk ya para anak yatim atau fakir miskin atau para penuntut ilmu ya, dan mungkin untuk kepentingan umat. Nah, ini yang perlu kita berhati-hati di dalam bab harta, karena tidak pandang bulu apakah dia awam atau bahkan berilmu, ya. Godaan harta ini bisa menimpa siapa saja, ya, siapapun bisa jatuh dalam fitnah harta. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah fitnah. Ya, nah demikian. Ya, kemilau dunia itu membuat ya manusia kadang-kadang gelap mata, dan tabiat manusia adalah menyukai harta. Ya, Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu menyintai harta itu dengan kecintaan yang luar biasa, yang bersangatan. Nah, demikian. Jadi memang ada potensi ya untuk menggelapkan atau menyelewengkan ya dalam tanda kutip harta umat atau segala sesuatu yang mungkin tidak nampak ya kepemilikannya, tapi dimiliki oleh umat misalnya. Ya. Nah, banyak penyimpangan-penyimpangan, penyelewangan dana berkaitan dengan hal ini, ya. Harta-harta yang diatasnamakan umat kemudian tidak lagi untuk umat,
atau dikuasai secara pribadi atau masuk ke kantong pribadi. Ya, nah kadang-kadang pelakunya membenarkan perbuatannya atas nama dia telah bekerja untuk umat. Kadang-kadang itu yang dibisikkan syaitan ke telinga mereka, bahwa saya melakukan ini untuk umat. Ya, dan dengan itu mereka mengklaim bahwa harta-harta umat ini juga menjadi bagian mereka. Nabi pernah menegur orang-orang yang mengambil bagian dari harta zakat yang dikumpulkan. Nabi berkata kepada mereka, coba dia duduk di rumah bapaknya, di rumah ibunya, di rumah orang tuanya, apakah harta itu datang kepadanya tanpa membawa embel-embel umat? Tentunya tidak datang kepadanya. Ya, orang berbondong-bondong, berlomba-lomba mengeluarkan harta karena itu untuk wakaf. Nah, ini yang bisikan-bisikan syaitan yang kadang-kadang dibisikkan kepada orang-orang yang mengelola harta umat. Ya, mengelola harta umat. Jadi godaannya luar biasa. Tidak ada yang tidak tergoda dengan harta, dinar, dirham, emas, perak. Ya, apalagi tidak ada orang yang menguasainya, ya, secara real, karena harta itu dinisbatkan kepada umat. Ya, ya, kalaulah diambil tidak ada yang menuntutnya. Di dunia mungkin tidak ada yang menuntutnya. Tapi setiap harta, walaupun itu 1 sen sekalipun, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata harta itu tidak berhak ada di dalam kantong kita, dalam kuasa kita, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu memimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Nah, apabila diserahkan kepada kita pengelolaan harta umat, ya, baik itu wakaf atau yang lainnya, sedekah, infak, zakat dan sejenisnya, maka ya berhati-hatilah, ya, karena godaan harta itu luar biasa berat. Ya, nah demikian. Mungkin awalnya tidak ada niat, tapi apabila terus dibisiki oleh syaitan, ya lama-lama mungkin jebol juga dinding keimanan itu. Akhirnya terjadilah yang sering kita lihat, ya, penyelewengan dana umat atau harta umat atau harta wakaf. Ya, berapa banyak harta-harta wakaf yang kemudian diklaim lagi, ya diklaim lagi oleh ahli waris sebagai miliknya. Ya, atau diambil kembali, padahal tidak boleh, ya, kita memberikan hadiah, itu hadiah untuk kita menarik kembali hadiah itu. Ya, itu seperti anjing yang memuntahkan, ya, makanannya kemudian dia menjilatnya kembali ataupun memakannya kembali. Nah, itu perumpamaan yang pantas untuk orang yang mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan. Nah, maka kita ya tentunya harus ya berhati-hati di dalam bab ini. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Taib. Di antara mereka, ya, disebutkan di sini oleh Ibnul Jauzi, ya, akibat dari penyakit wahan yang menyerang hati adalah, ya, kecintaan dunia itu kadang-kadang menyeret seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Ya, karena syahwat, misalnya memakai pakaian sutra, memakai perhiasan emas, atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan kemegahan, ya, kemewahan. Maka Nabi SAW melarang, ya, dari gaya hidup mewah. Ya, karena ya fitnah harta itu terhadap hati luar biasa berat. Ya, nah ketika hati itu sudah demikian condong dan cinta kepada dunia, kepada harta, apa yang Allah katakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu karena cintanya kepada al-khair di sini maksudnya adalah al-mal, harta, lasyadid. Sungguh sangat bersangatan kekikirannya, ketamakannya, kezalimannya, kejahatannya dan keburukannya. Ya. Maka banyak hal-hal buruk yang akan terjadi
karena kecintaan kepada harta ini. Dan itulah godaan dunia. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa likulli ummatin fitnah, dan setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku ini adalah harta, fitnah harta. Nah demikian. Maka kita harus mewaspadai fitnah ini, fitnah harta ini. Nabi berkata dalam sebuah hadis yang sahih, "Wallahi mal faqru ahsya alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Namun aku khawatir dunia ini dibentangkan di hadapan kamu. Lalu kamu berlomba-lomba untuk mengejarnya sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba mengejarnya. Kemudian kamu binasa sebagaimana umat terdahulu juga binasa karena harta. Nah demikian. Bukankah banyak hal-hal buruk terjadi karena harta? Dua orang yang bertengkar karena harta. Perkumpulan yang bubar karena harta, organisasi yang hancur karena harta. Nah, banyak contoh-contoh yang terjadi di tengah-tengah manusia. Semua kembali kepada harta. Bahkan banyak juga rumah tangga yang rusak karena fitnah harta. Awalnya karena harta. Mungkin bangunan kebaikan yang sudah dirancang dari awal, dari dasar bisa ambruk karena fitnah harta. Maka kita harus berhati-hati. Nah, biasa itu apabila dalam satu organisasi misalnya, ketika belum ada harta, belum ada perselisihan, belum ada pertengkaran, semuanya akur-akur saja, baik-baik saja. Nah, ketika mulai nampak harta di situ, mulailah terjadi perselisihan, kedengkian, hasad, dan ketamakan, dan lain-lain sebagainya, membuat hancur bangunan yang telah dirancang ataupun dibangun tersebut. Maka bubarlah organisasi itu, yayasan itu, atau apapun namanya itu. Karena fitnah harta. Wallahu a'lam bishawab. Dan harta ini yang membuat semakin berkobar. Namanya api hasad itu semakin berkobar. Karena tidak mungkin semua orang mendapatkan bagian harta yang sama. Pasti ada yang lebih dan ada yang kurang. Yang kurang akan hasad kepada orang yang dia pandang dapat harta lebih. Nah, yang lebih akan sombong. Sehingga membuat orang yang mendapatkan kurang tadi semakin hasad. Dan hasadnya mendorong kepada keburukan dan kejahatan. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah kemudian beliau juga mengatakan di sini, di antara mereka ada yang sesat keyakinannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan usuluddin. Lalu dia sengaja mempelajari ilmu fikih untuk menutupi kesesatannya itu. Supaya mungkin untuk tujuan dunia, untuk dapat mengambil harta wakaf, atau agar bisa menjadi pemimpin, atau dia bisa terkenal dan populer. Nah demikian. Nah jadi kadang-kadang ilmu fikih itu dijadikan sebagai kedok untuk menutupi kesesatan ataupun kekurangan. Nah demikian. Agar terlihat keren mungkin bisa bicara ini dan itu, tahu ini dan itu. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita lihat orang-orang seperti ini, dia hanya tahu dalam beberapa permasalahan saja. Dan tidak punya dasar yang kuat di dalam ilmu fikih. Memang kelihatannya fasih ketika membicarakan beberapa persoalan yang memang, atau masalah yang memang sedang populer. Atau yang memang sudah populer di kalangan kaum muslimin. Dan dia hanya bicara berkutat dalam masalah-masalah tertentu saja. Dan orang seperti ini biasanya menyukai perdebatan. Dan yang dia tunggu adalah majelis debat. Forum debat, itu yang dia tunggu-tunggu. Karena disitulah dia bisa menunjukkan apa yang dia inginkan. Dari kita sebutkan tadi, untuk mendapatkan dunia ataupun mendapatkan kedudukan ataupun mendapatkan popularitas. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, sebaliknya yaitu orang yang akidahnya mungkin keyakinannya sesat, dia belajar fikih untuk menutupi keburukannya. Nah, sebaliknya
Ya, Ibnu Jauzi mengatakan di sini, di antara mereka ada yang akidahnya benar, lurus, ya. Tetapi apa? Nah, begitulah syaitan, iblis masuk dari pintu yang terlemah, dari sisi yang terlemah yang ada pada orang tersebut. Ya, nah sebaliknya di antara mereka ada yang akidahnya itu benar, lurus, tapi dia gemar melampiaskan nafsu dan syahwatnya. Nafsu dan syahwatnya menguasai dirinya sehingga mudah berbuat dosa. Ya, tidak ada kita katakan hal yang bisa yang mencegahnya atau memalingkannya dari maksiat itu. Ya. Nah, demikian. Ini sebaliknya tadi ya, orang yang akidahnya, keyakinannya benar, tapi ya mereka justru jatuh dalam hawa nafsu dan maksiat ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini, Ibnu Jauzi mengatakan di antara ulama fikih ada yang tertipu oleh iblis dengan talbisnya. Apa talbis iblis ini? Iblis itu akan membisikkan kepada ahli fikih ini, kamu adalah orang yang berilmu, pemberi fatwa, dan ilmu itu akan membela para pemiliknya. Untuk apa? Untuk melakukan dosa dan maksiat, berani melakukan dosa dan maksiat. Ya, dengan dengan talbis ataupun dengan syubhat bahwa ilmu ini akan membela pemiliknya. Ya, nah ini tipu daya yang buruk lagi menipu, karena justru ilmu lebih layak mendebatnya, menghujahnya, dan melipat gandakan azab baginya. Ya, nah demikian. Ya, sebagaimana dikatakan al-alimu bi ilmihi la ya'malan, ya yu'adzabu min qabli ubadil wathan. Ya, ahli ilmu yang tidak mengamalkan ilmunya akan diazab sebelum, yaitu dalam sebuah syair ya, sebelum penyembah-penyembah berhala. Wallahu alam bisawab. Tapi iblis membisikkan kepada mereka seolah-olah ilmu itu akan menyelamatkannya, walaupun perbuatannya bertentangan dengan ilmu yang dia ketahui. Ya, justru sebaliknya, ilmu itu akan menghujahnya, ya akan memperberat dirinya pada hari kiamat. Ya, nah demikian. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menegur ya ahli kitab dari kalangan Yahudi, atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun? Apakah kamu menyuruh orang kepada kebaikan sementara kamu melupakan dirimu sendiri, yaitu tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya, yang mereka miliki. Sementara kamu membaca Alkitab, yaitu kamu tahu ilmunya. Ya, nah demikian. Jadi iblis membisiki ke telinga mereka seolah-olah ilmu ini akan melindungi mereka, ilmu ini akan menjaga mereka. Ya, dengan perbuatan-perbuatannya mereka yang menyalahi dan menyimpang dari ilmu itu sendiri. Nah, ini tentunya tidak bisa dibenarkan sama sekali, ya. Karena salah satu ciri orang yang berilmu itu adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hasanul Basri mengatakan, ahli fikih yang sejati adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ibnu Aqil menceritakan bahwa aku pernah melihat seorang ahli fikih Khurasan mengenakan pakaian sutra dan memakai cincin emas. Ya, tentunya ini tidak boleh dipakai oleh laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Ini dihalalkan bagi kaum wanita, diharamkan bagi kaum pria, yaitu memakai emas dan sutra. Tapi orang ini, ahli fikih ini, dia memakainya. Dia melakukan hal yang dilarang dalam agama. Ya. Lalu aku bertanya kepadanya, apa-apaan ini? Kenapa kamu memakai ini? Ya, pakaian sutra dan memakai emas. Apa ada uzur? Ya. Maka ini yang ditanyakan oleh Ibnu Aqil kepadanya. Apa-apaan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Ya. Maka ia menjawab, ini adalah perhiasan dari penguasa dan untuk membuat membuat pedih bagi musuh. Ya, membuat iri musuh. Ya, ketika melihat penampilan seperti ini.
Jadi tujuannya dia mengatakan bahwa ini perhiasan dari penguasa, hadiah dari penguasa, dan itu untuk membuat jengkel para musuh, ya, untuk membuat jengkel para musuh, membuat hasad para musuh, ya. Nah demikian, membuat kita katakan apa ya, gigit jari para musuh. Maka Ibnu Aqil mengatakan kepadanya justru sebaliknya, perbuatanmu itu membuat musuh senang, bukan sedih, ya, membuat musuh senang, ya. Kadang-kadang musuh itu tahu bahwa ini adalah hal yang dilarang, ya. Tapi ketika kita melakukannya, si musuh ini akan diam, membiarkan kita untuk melakukan hal yang dilarang itu, ya. Nah demikian, ya. Iblis juga demikian, dia tahu itu, ya, bahwa itu adalah hal-hal yang dilarang, ya, oleh agama, ya. Tapi ya ditampilkan seolah-olah iblis menangis ketika kita memakai, ya, melakukan hal-hal yang dilarang itu. Justru sebaliknya, ya, perbuatanmu itu membuat musuh senang, baik dari kalangan jin maupun manusia, musuh dari kalangan jin maupun musuh dari kalangan manusia. Apabila kamu adalah seorang muslim yang sejati, yang mengerti dan menyadari bahwa hal itu terlarang, ya, maka kamu tidak akan melakukannya, ya. Itulah muslim sejati, ya, sebab iblis adalah musuhmu. Jika kamu sudah sampai seperti ini, ya, maka dia akan memberimu pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, yaitu dia akan memberikan kepadamu yang haram-haram, bukan yang halal-halal, ya. Kamu sudah membuat dia senang dengan tindakanmu, ya. Nah, demikian. Apakah harta sang penguasa itu hukumnya menjadi boleh, ya, setelah sebelumnya masuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah karena ini pemberian penguasa, yaitu benda itu menjadi halal? Tentunya tidak. Ya, tidak mengubah, ya, kita katakan hukum yang ada di dalam agama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi ini fitnah, ya, kita katakan fitnah harta, ya, karena kedekatan, ya, mungkin berawal dari kedekatan kepada para penguasa. Biasanya, ya, orang-orang yang berilmu atau dinisbatkan kepada ilmu rusak karena itu, ya, seperti halnya, ya, kita katakan para ulama dari kalangan Bani Israel, ya, mereka rusak karena kedekatan mereka kepada para penguasa, ya, sehingga mereka bisa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya, untuk memuaskan syahwat dan nafsu penguasa tersebut, atau untuk menutupi kejahatan-kejahatan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan di antara, kita lanjutkan di sini, di antara talbis iblis terhadap ahli fikih adalah mereka meremehkan para pemberi nasihat dan menolak kehadiran mereka. Ya, bagi mereka, bagi ahli fikih itu, ya, para penasihat ini tidak lain hanyalah tukang cerita. Ya, jadi mereka tidak mau mendengar. Kadang-kadang ini, ya, kita katakan fitnah yang berkaitan dengan kedudukan. Kita sulit untuk menerima nasihat dari orang yang kita pandang berada di bawah kita. Ini fitnah kedudukan, ya, fitnah jabatan, fitnah gelar. Kadang-kadang dengan gelar mentereng yang kita bawa di depan dan di belakang nama kita, itu membuat kita meremehkan orang yang memberi nasihat. Karena kita menganggap diri kita lebih pintar darinya. Kita menganggap diri kita lebih berilmu darinya. Walaupun nasihat itu benar, ya, dan memang benar, tapi hati berat untuk menerimanya dan cenderung kita meremehkan orang tersebut. Ghamtun nas. Ya, terkumpullah sebenarnya kesombongan pada diri kita, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Kita menolak kebenaran dan kita merendahkan orang yang membawa kebenaran itu, merendahkan manusia, ya, merendahkan manusia. Nah, di sini kita rendahkan orang yang menyampaikan nasihat itu kepada kita karena kedudukannya yang mungkin lebih rendah dari kita. Nah, ini fitnah gelar jabatan dan fitnah kedudukan, ya. Nah, jadi kedudukan yang tinggi itu, ya, juga memiliki tanggung jawab yang berat.
Ya, semakin tinggi kedudukan, maka semakin berat tanggung jawab yang kita pikul. Semakin berat tanggung jawab yang kita pikul. Wallahu a'lam bishawab. Padahal mungkin ya, nasihat yang disampaikan oleh juru nasihat ini adalah suatu yang benar, ya. Kan tidak otomatis kalaulah orang itu berada di bawah kita kedudukan ilmunya, maka apa yang disampaikannya itu salah. Tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang kita tahu itu benar. Tapi karena dia adalah orang yang mungkin dalam pandangan kita tidak selevel dengan kita, dia tidak punya gelar, saya punya gelar, maka ketika dia ngomong, semua yang muncul darinya itu salah. Ya, yang benar adalah yang keluar dari lisan saya atau lisanku. Nah, ini kadang-kadang kesombongan yang muncul ya, karena kedudukan yang mungkin Allah berikan. Itu cobaan, seperti iblis yang dicoba ya dengan ilmu kedudukan tinggi yang Allah berikan kepadanya. Ya, untuk sujud kepada Adam sebagai tes ya keimanan. Namun iblis gagal ya, dia tidak mau sujud kepada Adam. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Maka ini adalah fitnah ya, fitnah kedudukan, jabatan, fitnah gelar ya, yang kadang-kadang terlalu berat untuk kita sandang. Sehingga itu menjadi sebab ya kita menolak dan meremehkan ya orang-orang yang mungkin menyampaikan ilmu kepada kita, nasihat dan peringatan. Wallahu alam bissawab. Nah demikian. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan betapa butuhnya manusia kepada para pemberi nasihat yang jujur. Para pemberi nasihat yang jujur. Ya kadang-kadang ada orang yang bukan apa-apa, sekolahnya mungkin juga nggak tinggi ya, gelarnya juga mungkin nggak ada. Bahkan dia mungkin bukanlah orang yang ya dikenal riwayatnya di dalam menuntut ilmu agama. Dia orang biasa, mungkin dia pekerja, pegawai. Ya, tapi kadang-kadang kata-katanya itu mengandung nasihat yang benar. Ya, nasihat yang disampaikannya itu benar. Walaupun dia bukan orang yang ya kita katakan dinisbatkan kepada agama ilmunya, ya mungkin dia menguasai ilmu dunia. Ya, tapi tidak menguasai ilmu agama. Akan tetapi jangan direndahkan juga kalau dia menyampaikan nasihat. Ya, lalu kita patahkan dengan mengatakan, wah kamu tahu apa? Ya, kamu nggak tahu apa-apa, kamu diam saja, kamu dengarkan aku. Ya, ini kadang-kadang ya sikap yang muncul dari kita karena kita meng-underestimate orang itu. Padahal kita belum tahu apa yang akan dikatakannya, tapi kita sudah patahkan itu. Hanya karena kedudukan yang kita miliki. Ya, seolah-olah kita sudah tahu itu ya, apa yang akan dikatakannya, nasihat yang akan disampaikannya. Ya, mungkin dia ada sesuatu yang ingin disampaikannya, nasihat yang akan diberikannya. Namun karena sikap yang angkuh, mungkin dia menahan nasihat itu dan kita yang rugi. Sementara kita mungkin butuh nasihat itu. Tapi orang menangguhkan memberikan nasihat kepada seseorang mungkin karena ya kesombongan dan keangkuhan tadi. Ya, sehingga dia pun urung memberikan nasihat kepada kita karena arogansi kita ataupun karena kesombongan kita. Nah, ini adalah fitnah kepada orang-orang yang berilmu ya. Nah, jadi sikap sombong itu salah satu yang muncul karena kedudukan yang Allah berikan. Ya, karena wajar orang itu kadang-kadang dia menilai wajar dia sombong karena dia punya kelebihan. Allah memberikan kelebihan ini dan itu ya. Biasanya sombong itu muncul dari situ. Walaupun ada orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak punya ilmu, tidak punya harta, sombong. Ini lebih lagi, lebih parah lagi ya. Orang yang tidak memiliki sesuatu yang untuk disombongkan, dia sombong. Ya, ini luar biasa fitnah terhadap orang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan ya, kita katakan fitnah ya, mendekati penguasa, yaitu ya banyak hal yang muncul dari situ, keburukan yang muncul dari situ. Yang pertama ya mungkin hati kita tanpa kita sadari digerogoti oleh penyakit wahan. Karena harta dunia itu ada di tangan penguasa. Ya, jabatan, harta, kedudukan dan lain sebagainya, ya. Nah, yang kedua adalah mungkin kita karena ingin balas budi ya, balas jasa. Kita pun berkhidmat untuk penguasa itu, bukan untuk syariat.
bukan untuk agama, tapi untuk kepentingan penguasa. Maka keluarlah fatwa-fatwa yang isinya itu ya memang untuk kepentingan penguasa. Ya, untuk kepentingan penguasa. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Jadi fitnah-fitnah seperti ini yang akan muncul ketika orang itu mendekati pintu penguasa. Wallahu alam bissawab. Nah demikian para pemirsa, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Berikutnya mungkin kita akan lanjutkan ya talbis iblis ya terhadap para penceramah, pemberi nasihat atau wu'az. Ya, wu'az itu artinya orang yang menyampaikan nasihat. Wa'iz itu bentuk hiperbolis dari bentuk jamak dari kata wa'iz, ya, pemberi nasihat atau penceramah, ya, atau juru dakwah, ya, atau penutur kisah dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Masih berkaitan dengan talbis iblis terhadap para fuqaha atau ahli fikih. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Baik, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Berkaitan dengan harta warisan, kedua orang tua sebelum meninggal berwasiat tentang pembagian harta warisan secara rata dan adil kepada anak-anaknya dengan cara tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Apakah harus diikuti dan bagaimana cara menasihati kedua orang tua? Syukran. Ya, wasiat ya yang bertentangan dengan agama atau hukum agama itu tidak boleh dijalankan. Ya, wasiat tersebut batal secara hukum. Ya, karena wasiat itu bertentangan, ya. Setiap syarat yang bertentangan dengan kitabullah, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa ya batilun walau mi'ata syart. Ya, semua syarat-syarat yang bertentangan dengan kitabullah, tidak ada di dalam kitabullah, artinya bertentangan dengan kitabullah, dengan agama, dengan syariat, maka dianggap batil. Dianggap wasiat yang batil walaupun 100 syarat. Ya. Artinya ini menunjukkan apapun yang dibuatlah dari wasiat itu jika bertentangan dengan syariat tidak boleh dijalankan. Ya, harus dikembalikan kepada hukum syariat. Misalnya orang tua berwasiat agar harta dibagi rata setelah meninggal, ya. Nah, itu tidak dibenarkan. Ya, walaupun dia mengatakan wasiat itu tidak boleh dijalankan. Ya, harta warisan tetap harus dibagi menurut kaedah-kaedah ilmu waris yang sudah ditentukan di dalam agama. Nah, beda halnya kalau dia memberikan harta itu dalam bentuk hadiah, ya, hibah. Maka silakan bagi rata, ya, dan memang ketentuannya harus sama rata. Kalau bentuknya hadiah, ya, artinya dibagikan sebelum dia mati, sebelum dia wafat. Ya, ya. Kalau itu adalah wasiat yang dibagikan setelah wafat, maka tidak boleh, ya, wasiat itu bertentangan dengan agama, ya, dengan hukum-hukum syariat. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi itu merugikan hak ahli waris, ya. Artinya kita mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Ya, nah itu jatuh ke dalam, ya, kita katakan mengambil harta orang lain tanpa, ya, hak ataupun secara batil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kalau itu harta warisan, ya, wajib dibagikan menurut kaedah-kaedah ilmu waris yang ada, ya, dalam agama. Nah, kemudian setelah itu baru dikeluarkan sebagai bentuk wasiat dan lain sebagainya, ya, kepada yang bukan ahli waris, ya. Karena Nabi mengatakan wasiat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris sudah mendapat bagian, yaitu
ya warisan itu sendiri kan begitu ya. Nah, dan tentunya wasiat juga tidak boleh lebih daripada sepertiga dari harta keseluruhan ya, total harta keseluruhan. Kalau lebih dari itu maka tidak boleh juga dikeluarkan lebih dari sepertiga. Ya batasnya sepertiga. Nah, selebihnya ya baru dibagikan kepada ahli waris ya menurut hukum faraid atau hukum warisan. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana jika seorang suami yang tidak mempunyai pekerjaan, tapi bermudah-mudahan meminta bantuan orang tua yang sudah kian renta? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Iya, tentunya ini mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak tersebut di dalam pertanyaan ya. Ya mungkin karena dia merasa orang tuanya memiliki harta yang banyak dan dia punya bagian dari harta itu, punya hak dari punya bagian lah dari harta itu kan begitu ya, hingga membuat dia menuntut ya haknya kan begitu ya. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain mungkin dia memeras orang tuanya sampai tua kan begitu ya. Ini mungkin kepada sebagian anak yang mungkin pemalas ya, malas mencari nafkah, mungkin penyakitnya di situ ya, penyakit malas mencari nafkah, dan kebiasaan dari kecil sampai dewasa sampai tua yaitu apa? Ya, nagih terus sama orang tua ya, minta terus sama orang tua, kebiasaan meminta-minta ini terbawa-bawa sampai tua ya, sehingga begitulah kejadiannya. Ya, nah demikian, karena kebiasaan itu memang terus akan dibawa sampai mati. Allah bisa karena biasa. Nah, kalau tidak dirubah kebiasaan yang buruk itu, maka akan terus seperti itu, menjadi sifat yang mabni, sifat yang tertanam pada seseorang walaupun dia sudah tua, ya kan begitu ya. Nah, orang yang biasa bohong ya akan terbawa dari kanak-kanak sampai tua. Orang yang biasa menipu dia akan melakukannya dari dia kecil sampai dia dewasa, bahkan sampai tua. Demikian juga orang yang terbiasa meminta-minta dan itu ditanamkan dari kecil dan dibiarkan ya, dan terus kita katakan melekat pada orang itu, maka sampai tua pun dia akan seperti itu. Ya, nah demikian. Terus meminta-minta ya sama manusia ya. Nah, yang Nabi katakan ya, orang yang kerjanya meminta-minta maka akan dibangkitkan tanpa ada sekerat daging pun pada wajahnya. Ya, nah itu ancaman terhadap orang-orang yang suka meminta-minta. Ya, dan ya awalnya mungkin dia minta sama orang tua karena dia merasa itu adalah orang tuanya. Tapi kebiasaan ini mungkin akan menjalar, dia juga akan suka minta-minta kepada orang lain juga, ya, kepada selain ayahnya juga kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan seharusnya ya, seorang anak harusnya mencukupi ya kebutuhan orang tua, bukan orang tua yang sudah renta mencukupi kebutuhan dirinya. Ya, karena mungkin keadaannya sudah berbalik. Dulu orang tuanya kuat untuk bekerja, masih kuat untuk mencari nafkah, rezeki, tapi sekarang mungkin sudah terbalik. Ya, dia sudah renta, dia sudah tua, dia sudah tidak mampu lagi mungkin. Maka sebenarnya tanpa harus disuruh pun, ya seorang anak ya sadar sendiri ya gitu ya. Dia ya sekarang yang harus memikul tanggung jawab itu. Bukan malah terus menggerogoti sampai orang tua itu mati. Nah, itu juga merupakan fitnah ya atas sebagian orang tua ya yang punya anak seperti itu kan begitu ya. Nah, mungkin ya jangan salahkan siapa-siapa, mungkin salah diri sendiri juga yang mungkin membiasakan itu pada anak-anak kan begitu ya. Sehingga ya seperti itu dia sampai dewasa, bahkan sampai tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya itu mungkin beberapa pandangan berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah harta haram
sangat berpengaruh pada diterimanya suatu amal kebaikan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihat dan bimbingannya Ustaz. Syukran. Iya, karena Allah itu baik, thayyib, wa la yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik ya. Nah, demikian. Dan juga harta haram ini, apa kata Nabi? Ya, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, an-naru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih patut untuknya. Salah satu sebab doa itu tidak terkabul adalah harta yang haram. Ya, seorang yang kata Nabi mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata ya Rabbi, tapi pakaiannya haram, makanannya haram, semuanya haram, minumannya haram. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Dan harta haram ini juga yang akan menghalangi seorang dari kebenaran, yang membuat hatinya keras sehingga susah untuk menerima nasihat. Ya, nah jadi harta haram ini luar biasa pengaruhnya terhadap ya kehidupan seseorang. Ya, akan memudorotkannya baik dunia maupun akhirat. Lebih-lebih akhirat kan begitu ya. Yang mana harta haram ini akan dia bertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat kelak. Dia akan ditanya dari mana dan kemana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka ya berhati-hatilah terhadap fitnah harta. Allah mengingatkan bahwa hartamu itu adalah fitnah bagimu. Ya, anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Ya, jadi bisa tambah lagi di sana ada penyakit yang memang ya bisa menyerang siapa saja, itu penyakit wahan ya, cinta dunia dan takut mati. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika ada suami yang pemahamannya sudah lurus tapi ilmunya tidak dipraktekkan seperti yang Ustadz jabarkan tadi, masih banyak memperturutkan hawa nafsu? Bagaimana sikap istri? Apakah cukup mendoakan saja karena malas untuk mengingatkan lagi, setiap diingatkan berujung dengan kemarahan? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukur. Ya, doa salah satu, tidak bisa dikatakan cukup berdoa saja ya. Doa salah satu usaha dan ikhtiar yang patut dan perlu dilakukan. Cuma dia juga perlu nasihat. Ya. Nah, perlu sesuatu yang bisa melembutkan hatinya. Ya, kadang-kadang ini yang menjadi titik lemah manusia ya, ketika dia lupa untuk merawat dan mengkondisikan hatinya. Ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya oleh Ibnul Jauzi, ya, seorang penuntut ilmu itu tidak boleh mengabaikan sisi tazkiyatun nufus. Ya. Karena mungkin saja dia banyak tahu ini, tahu itu, tapi dia diperkuda hawa nafsu. Ya, dia melanggar sendiri apa yang dia katakan, bahkan ya terang-terangan dia melawan ilmu itu sendiri. Ya, sementara dia tahu itu. Nah, demikian. Seperti yang tadi disebutkan, ya, salah satu kita katakan tipu daya iblis terhadap para fuqaha tadi ya. Iblis membisikkan, ya, kamu adalah orang yang berilmu. Ya, kamu adalah penuntut ilmu. Ilmu akan membela dirimu, kan begitu ya. Nah, ilmu akan melindungimu, padahal ilmu tidak akan melindunginya. Ya, ilmu tidak akan membelanya, bahkan akan menjadi penegak hujah atasnya pada hari kiamat nanti, akan menggugat dirinya pada hari kiamat nanti. Ya, seperti yang Nabi ceritakan tentang orang yang digiling ususnya ya, di penggilingan berputar-putar sehingga terburai ususnya. Pada orang-orang bertanya, kenapa kamu ini wahai fulan? Maka dia berkata, aku dulu menyuruh orang kepada yang ma'ruf, aku justru tidak melakukannya. Aku melarang manusia dari yang mungkar, justru aku melakukannya. Nah, demikian ya. Jadi hal-hal yang bisa melembutkan hati itu perlu ya. Ya, misalnya ya kita katakan ilmu yang berkaitan dengan raqaiq ya, kelembutan hati, tazkiyatun nufus, adab dan etika, akhlak ya, itu nggak boleh diabaikan dan dipandang sebelah mata atau dianggap remeh oleh seorang penuntut ilmu. Lalu dia mengatakan cukup saya mengetahui ini dan itu, bisa menguraikan ilmu itu, menjabarkan ilmu itu secara ilmiah dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya itu ya. Tidak cukup hanya tahu.
Ya, karena kita bukan sekedar pengumpul maklumat, ya. Tahu ini, tahu itu. Tidak cukup sampai hanya di situ. Ya. Ilmu harus memberikan pengaruh, ya, efek, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dikatakan, aslul ilmi khasyatullah. Asal ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencegah ia dari berbagai hal-hal yang buruk tadi, ya, yang menyimpang ataupun yang salah, yang dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, ya. Jadi mungkin di samping doa kita perlu, ya, mengarahkannya untuk, ya, kadang-kadang tidak hanya melulu mendengarkan hal-hal yang sifatnya kita katakan ahkam, ya, akidah, ya, bagus, ya, itu adalah pelajaran pokok, ya, belajar akidah, belajar hadis, belajar fikih, kan, ya, belajar bahasa Arab, belajar apapun, ilmu alat, ilmu ini, ilmu itu, tapi jangan lupa sisi tazkiyatun nufus. Kadang-kadang kita menganggap itu nggak penting. Ya, sementara setan masuk dari situ. Setan akan masuk dari titik terlemah yang ada pada seseorang. Ya, dia nggak akan masuk dari pintu yang susah untuk dibobol. Ya, tapi dia akan masuk dari pintu yang terbuka dan memang sengaja dibuka oleh, ya, apa namanya, penghuninya, ya. Nah, dari situlah setan masuk ke dalam hati manusia. Nah, ketika dia lalai, ya, membahas ataupun merawat, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hatinya, ya, boleh jadi setan melumpuhkannya dari pintu itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin perlu, ya, dia diarahkan untuk, ya, kadang-kadang yang ngaji, ya, lihat juga hal-hal lain yang jangan melulu itu saja. Dan kadang-kadang orang itu karena dia sudah banyak tahu, bahkan yang dalam tanda kutip yang sangat ilmiah, kaidah-kaidah yang rumit, ya, dia bisa menjelaskannya dan dia tahu itu karena mungkin dia belajar dari, ya, kepada, ya, orang yang ahli mungkin, ya. Kemudian dia meremehkan hal-hal lain yang sebenarnya nggak boleh diremehkan itu, ya. Dan justru setan masuk dari situ, ya. Setan melumpuhkannya, meng-KO-nya lah istilahnya dari pintu itu, ya, dari sudut itu, dari sisi itu, ya. Satu yang tidak dia duga, kan begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi semua perkara agama itu penting, ya, walaupun di sana ada skala prioritas. Yang penting bagi kita adalah jangan meremehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu para ulama juga, ya, kadang-kadang mereka berbicara tentang raqaiq, tentang tazkiyatun nufus, ya, tentang hal yang berkaitan dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.